Korban meninggal dunia dalam bus masuk jurang di Bakauheni dimakamkan. Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara divonis 7 tahun penjara. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kecelakaan di jalur Pantai Minang, Rua, Lampung Selatan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga tidak percaya jika Heldani Bintang Alwisyah menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Duka mendalam masih dirasakan keluarga besar Heldani Bintang Alwisyah. Remaja 16 tahun ini merupakan korban tewas dalam kecelakaan bus masuk jurang di Bakauheni, Lampung Selatan. Ayah korban masih tak percaya anak yang menjadi harapan keluarga pergi untuk selamanya. Heldani Bintang Alwisyah, 16 tahun, merupakan korban tewas kecelakaan bus di Desa Kelawi, Lampung Selatan. Korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Wonosari Kalibening, Pekalongan, Lampung Timur. Keluarga, kerabat, dan rekan korban mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa atas kepergian salah satu siswa SMA Negeri 1 Kota Metro ini. Ayah korban Wisnu Ahmad Helianto menuturkan anaknya pergi sekitar pukul 9 pagi. Ia berangkat bersama rekan-rekan futsal dari Metro dan Bandar Lampung. Keluarga mendapat kabar adanya kecelakaan yang melibatkan anggota keluarganya pada pukul 6 sore. Sebelum kepergiannya, korban terlihat tak seperti biasanya. Lebih banyak diam dan kurang berkomunikasi dengan orang tua. Yang dapat kabar itu sekitar pukul setengah 6 sore lah, jam 5 lebih itu malah informasi dari orang asing nelpon video callan gitu. Jadi kita belum percaya. Akhirnya kita punya saudara yang ada di Kalianda untuk memastikan bahwa itu anak kami. Kita suruh melihat di rumah sakit tempat kejadian itu, akhirnya positif, ya kami jelas bahwa itu anak kami. Sebelum berangkat ada pesan-pesan? Seperti biasa, tapi kelihatan sudah beberapa 2 hari ini terlihat diam terus, nggak begitu, nggak ada pesan apa-apa, cuma banyak diamnya gitu dari anak-anak. Kemarin malam begadangan juga biasanya kok banyak ini diam aja, biasanya banyak bercanda. Dari Lampung Timur, Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pasca kejadian kecelakaan bus Permata Hati di jalur arah Pantai Minang, Rua, Bakauheni, Lampung Selatan, polisi menerjunkan tim Traffic Accident Analysis. Tim melakukan olah TKP untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut. Tim Traffic Analysis Accident atau TAA Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung didatangkan oleh Satlantas Polres Lampung Selatan untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, petugas belum dapat menyimpulkan secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Dilihat dari kondisi bus yang nyaris hancur, sebelum terperosok ke jurang, bus menghantam beberapa batang pohon dan tiang listrik. Ditambah medan jalan yang cukup terjal sehingga sang sopir tak mampu menahan laju kendaraan bus bernomor polisi BE2694GG. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia. Hingga saat ini, korban luka berat dan ringan masih dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Laka lantas itu mengakibatkan korban, jadi korbannya ada 19, 1 orang itu meninggal di rumah sakit
2 luka berat, 16 luka ringan. Sekarang ini yang meninggal itu beralamat di Lampung Timur, Pekalongan. Terus yang luka ringan sudah kembali semuanya ke rumahnya. Tersisa sini yang masih dirawat, termasuk supir di rumah sakit, ada sekitar 7 orang. Sopir bus terluka cukup serius sehingga belum dapat dimintai keterangan. Untuk mengantisipasi kecelakaan kembali, polisi memasang marka jalan agar pengendara berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Yang sebelumnya diduga akibat remblong bus pariwisata yang mengangkut belasan pelajar asal Metro terjun ke jurang di Bakauheni, Lampung Selatan. 1 orang tewas di lokasi, sementara belasan korban lainnya terluka. Sebuah bus yang membawa 19 orang pelajar sekolah menengah atas asal Metro dan Bandar Lampung serta awaknya terjun ke jurang sedalam puluhan meter. Bus bernomor polisi BE 2694GG dalam perjalanan menuju ke wisata Pantai Minang-Rua, Bakauheni, Lampung Selatan. Bus diduga mengalami remblong saat melewati turunan curam di jalur arah Pantai Minang-Rua, Desa Kelawi, Bakauheni. Menurut keterangan dari salah seorang korban yang selamat, bus mengangkut 17 pelajar, 1 orang sopir dan 1 kondektur. Bus masuk wilayah Pantai Minang-Rua sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, sopir bus sempat menolak untuk masuk ke pesisir Pantai Minang-Rua disebabkan medan jalan yang menurun curam. Namun beberapa pelajar memaksa agar bus turun hingga ke bibir pantai. Naas, bus meluncur deras tak terkendali hingga akhirnya masuk jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Tepat di sisi kiri jalan menuju Pantai Minang-Rua. Minang-Rua, mau turun atau mau balik? Baru mau masuk. Gimana, ceritain dikit? Masih bisa ceritakan? Nggak bisa, Mas. Nggak tahu saya udah lupa. Lo lupa, tahu-tahu blong atau gimana? Kayaknya sih belum. Blong rem. Dari mana sampai? Metro. Dari Metro. Touring atau mau apa? Kayak liburan gitu. Mau liburan? Sama kawan-kawan, liburan sama kawan-kawan. Liburan, jadi ke Pantai Minang-Rua. Beberapa korban dirawat di Puskesmas Bakauheni, sementara korban terluka parah dirujuk ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Bupati Nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhkan pidana 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Agung dinyatakan bersalah atas suap fee proyek di Dinas PUPR. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 10 tahun. Selain dikenakan hukuman badan, Agung juga dikenakan denda 750 juta rupiah subsidiar 8 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 74 miliar rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Evianto ini juga menghukum Agung dengan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Vonis Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut 10 tahun kurungan penjara. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa dilakukan secara terus-menerus saat menjabat bupati dari 2014 sampai 2019. Sementara paman dari Agung yakni Raden Syahril alias Ami juga dihukum selama 4 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Raden Syahril alias Ami terbukti bersalah dalam kasus fee proyek di Lampung Utara. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 5 tahun. Terdakwa 1. Agung Ilmu Mangkunegara berbuat pidana penjara 7 tahun dan denda.
Kasus korupsi fee proyek Lampung Utara ini melibatkan 4 terdakwa, yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbudin, mantan Kepala Dinas PUPR, Wan Hendri, mantan Kepala Dinas Perdagangan, serta Raden Syahrir, orang kepercayaan Bupati. Untuk membayar uang pengganti sejumlah 70. Dalam persidangan terbukti para kontraktor menyetorkan fee melalui adik kandung Agung Ilmu Mangkunegara sejak 2015 hingga 2017. Setoran fee tersebut berasal dari paket proyek yang telah dijatah oleh Syahbudin di Dinas PUPR untuk beberapa orang, termasuk tim relawan pemenangan Agung Ilmu Mangkunegara dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Lampung Utara. Besaran uang setoran yang diberikan kepada adik kandung Bupati nonaktif ini mencapai total 45,25 miliar rupiah. Atas putusan itu, terdakwa Agung dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyerahkan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyerahkan petikan keputusan Bupati pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi tahun 2018. Budi menegaskan agar pegawai terus disiplin dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyerahkan petikan keputusan Bupati pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi tahun 2018. Selama menjalankan tugas, para CPNS dinilai layak diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku. PNS harus mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta bertanggung jawab. Mereka juga harus menjaga martabat sebagai aparatur sipil negara. Saya berharap dengan diserahkannya petikan SK Pegawai Negeri Sipil ini dapat menambah semangat dan motivasi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Ingatlah, hal besar dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Disiplin di semua hal. Penyerahan surat keputusan diberikan kepada 90 pegawai yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo meninjau Desa Sumber Arum, Kecamatan Kota Bumi yang dipersiapkan menjadi Kampung Tangguh. Kampung Tangguh merupakan salah satu inovasi dalam memutus mata rantai COVID-19 guna menuju kenormalan baru. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan jika ditetapkannya Desa Sumber Arum Kecamatan Kota Bumi sebagai persiapan Kampung Tangguh berdasarkan kesepakatan Pemkab bersama Polres setempat. Budi Utomo juga menilai Desa Sumber Arum lebih siap dalam upaya penanganan serta pencegahan penularan virus corona. Meski saat ini kondisi di Lampung Utara masih aman dan nyaman, perilaku masyarakat yang menjadi benteng utama dalam menghadapi penanganan dan mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Melaksanakan tatanan kehidupan baru, mengarah normal terkait dengan COVID-19 di Lampung Utara sudah kita sepakati bersama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Forkopimda lainnya. Kampung Tangguh dinilai sebagai contoh implementasi dari revolusi mental dengan mengusung semangat gotong royong. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Seluruh anggota DPRD Lampung Tengah menggelar reses tahap 3 di setiap daerah pemilihan. Salah satunya adalah daerah pemilihan Dapil 5. Masyarakat mengeluhkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dalam reses, anggota DPRD Lampung Tengah menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 5. Anggota DPRD Lampung Tengah Agus Suwandi berharap Pemkab Lampung Tengah, khususnya Dinas Sosial untuk mendata ulang masyarakat penerima bantuan. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial merupakan data lama yang harus diperbarui karena ada warga yang sudah pindah hingga meninggal dunia. Sementara warga yang membutuhkan justru tidak dapat. Masalah
bantuan sosial, karena memang akhirnya kan tidak merata. Ada yang merasa pantas menerima, terus keluhannya ada yang menurut mereka tidak pantas tapi menerima. Dari besar sih seperti itu. Tapi hasil dari reses sendiri kan sebenarnya menyerap aspirasi masyarakat. Kebetulan saya lebih banyak turun ke anak-anak muda. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Kegiatan olahraga tentunya dengan DPRD Oku Timur menggelar kunjungan kerja ke DPRD Lampung Tengah. Kunjungan kerja ini bertujuan mengaji dan membahas program kerja, terutama dalam bidang peningkatan pendapatan asli daerah. Pertemuan dipusatkan di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah. Dalam kunjungan kerja, Ketua DPRD Oku Timur Benny Davidson dan rombongan disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Selain membahas pendapatan asli daerah, kunjungan kerja rombongan DPRD Oku Timur ini juga bertujuan mempelajari hubungan baik antara legislatif dan eksekutif di Lampung Tengah. DPRD Oku Timur menilai kerjasama antara kedua lembaga ini berjalan dengan baik. Dewan juga ingin mempelajari penganggaran persiapan menjelang pemilihan kepala daerah. Termasuk dalam rangka laporan pertanggungjawaban baik kinerja maupun keuangan kepala daerah. Berikut yang lebih penting dari itu melihat pelaksanaan kebijakan COVID. Dalam hal ini bagaimana DPRD menyikapi persoalan COVID-19. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Berkonsultasi. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Penyaluran program sembako bantuan pangan non-tunai di Lampung Barat. Liputan selengkapnya hanya di iNews Lampung. Anda kembali menyaksikan iNews Lampung. Keluarga penerima manfaat program sembako bantuan pangan non-tunai di Lampung Barat bergembira. Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, Dinas Sosial setempat mulai menyalurkan bahan pangan bagi masyarakat kurang mampu. Pembagian bantuan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 23.462 kepala keluarga tersebar di 15 kecamatan di Lampung Barat menjadi sasaran penerima manfaat program. Angka keluarga penerima manfaat ini merupakan akumulasi dari data lama yang diperluas. Kementerian Sosial RI menambah perluasan penerima manfaat di Lampung Barat sebanyak 5.133 keluarga baru kurang mampu. Sebelumnya, DTKS untuk program sembako BPNT di Lampung Barat sebanyak 18.329 KK. Pada pekan ini, sejumlah warung elektronik yang ditunjuk Bank Mandiri sebagai mitra program mulai menyalurkan bantuan bahan pangan untuk bulan Juni. Bantuan terdiri dari beras 10 kg, telur 1 karpet, kacang hijau setengah kilogram, kentang 1 kg, dan buah jeruk 1 kg. Bantuan diperuntukkan bagi ribuan keluarga penerima manfaat. Khusus keluarga penerima manfaat baru hasil penambahan, bantuan bahan pangan yang diberikan langsung untuk 3 bulan, terhitung mulai April, Mei, dan Juni. Penyaluran bantuan sembako BPNT di Pekon Sebarus Balik Bukit berjalan lancar. Di desa ini tercatat sebanyak 158 keluarga penerima manfaat. Guna mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat yang hendak mencairkan bantuan wajib menggunakan masker. Pihak pengelola warung elektronik juga menyediakan tempat cuci tangan. Proses penyaluran bantuan di lokasi ini jelas mengedepankan protokol kesehatan. Keluarga penerima manfaat di Pekon Sebarus Balik Bukit senang usai menerima bantuan bahan pangan ini. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat guna memenuhi kebutuhan pangan dan keluarganya beberapa hari ke depan. Apalagi di ekonomi sulit, warga sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup. Jeruk sama kentang, kacang hijau sama karpet. Keluarga penerima manfaat di Pekon Padang Alom Balik Bukit bahkan sempat meneteskan air mata usai menerima bantuan.
Warga memastikan bantuan bahan pangan yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan makan minum selama 1 bulan. Alhamdulillah, kita semua alhamdulillah. Kacang hijau aja bagus, berasnya bagus. Ya. Kepala Dinas Sosial Lampung Barat Edi Yusuf meninjau langsung proses penyaluran sembako BPNT di sejumlah warung elektronik di Kecamatan Balik Bukit. Edi mengaku puas dengan kualitas bahan pangan bantuan. Jumlah data sembako di Kabupaten Lampung Barat 23.462 KPM. Penyaluran sembako BPNT di Lampung Barat ditargetkan untuk periode Juni ini selesai pada 5 Juli mendatang. Dari 131 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di Lambar, terdapat 119 warung elektronik yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan. Tanggal 5 ini sudah selesai semua karena tanggal 5 Juli. Ya, karena di tanggal 10 sampai 15 itu dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. KPM sudah transaksi.